Bukti ya, pembuktian surat dari termohon dan pemohon. Kita semua udah kasih bukti-buktinya, begitu juga kepolisian. Tetapi seperti yang kita duga, kepolisian tidak berani memberikan bukti P19 ya. Jadi yang namanya kalau udah ada penetapan tersangka itu seharusnya berkas itu sudah diberikan ke kejaksaan. Dan dari kejaksaan seharusnya sudah memberikan P19. Nah, ketika P19 dikembalikan, mereka ada waktu 2 minggu. Nah, mereka yang menerima surat tersebut secara resmi pastinya penyidik yang dikasih oleh kejaksaan. Ya, kita sebagai tersangka tidak diberikan di situ, tapi karena kita memiliki hubungan baik dengan jaksa dan penyidik, kami tahu adanya surat tersebut. Nah, tapi mereka menyembunyikan alat bukti, ya. Jadi alat bukti seperti itu seharusnya demi keterangan material dan formil harusnya dibuka di pengadilan, karena di pengadilan inilah dimana dibuat terang perkara tersebut baik formil maupun materialnya ya. Jadi seharusnya kepolisian kalau memang dia benar, kenapa masih takut mengeluarkan bukti P19 di situ ya. Jadi tidak ada sama sekali bukti P19 atau bukti-bukti surat-surat dari kejaksaan yang seharusnya mereka kasih ke pengadilan untuk menjadi bagian dari alat bukti. Bang, tadi bukti yang disampaikan apa aja, Bang? Bukti yang kami sampaikan ini surat-surat ya, bukti surat menyatakan bahwa satu korban yang mengaku korban itu bukanlah korban, tapi polisi. Jadi kalau undang-undang yayasan kan harusnya ada penetapan pengadilan. Tadi pun dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan bukti bahwa sudah ada penetapan pengadilan sebelum dilakukan laporan polisi. Nah, kalau penggelapan, yang namanya penggelapan itu harus ada korbannya, Pak. Jadi harus ada yang menitipkan. Kan kalau penggelapan itu di dalam kekuasaan, ada orang nitipin, misalnya saya nitipin mobil, saya mau keluar negeri, saya titipin ke abang, ya kan? Nah, saya ketika balik dari luar negeri, saya harus minta dulu ke abang. Iya kan, nggak bisa serta-merta saya titipin, saya belum minta, terus saya laporin polisi. Nah, inilah yang terjadi kesewenangan di dalam formilnya, yang menurut kami ini sebuah kesalahan besar. Ya, polisi apa haknya? Tidak ada barang dia, tidak ada barang milik si polisi tersebut di yayasan pesantren kami di situ kan. Jadi otomatis apa yang mau diminta, apa yang digelapkan, bukan uang dia digelapkan, nggak ada barang-barang dia. Ya, yang menjadi milik dia sebagian atau seluruhnya nggak ada di situ. Ya, kalau mereka permasalahkan ada bantuan dana yang namanya sumbangan, Pak, ya di mana-mana yang namanya sumbangan. Kalau kita nyumbangin ke orang, uang itu sudah bukan milik si penyumbang lagi, udah jadi milik si yayasan. Ya dong, kalau namanya nyumbang, saya nyumbang misal ke gereja, saya nyumbang kan harus ikhlas. Ketika saya kasih, masa saya minta balik? Saya bilang, oh itu uang milik saya. Ya nggak bisa, ketika kamu menyumbang, itu sudah terjadi transfer kepemilikan. Itulah dimana menurut hemat kami, polisi ini nggak ngerti hukum, Pak. Gitu loh, dia nggak ngerti hukum. Dia tidak bisa membedakan antara sumbangan yang mana sudah terjadi transfer kepemilikan ya dengan menitipkan. Kalau penggelapan itu menitipkan. Bukan saya kasih nih uang saya atau mobil saya kasih ke kamu, saya mau keluar negeri. Kan bukan, saya titipkan. Nah, itulah makanya penggelapan di dalam kekuasaan seseorang masih menjadi milik orang lain. Tapi kalau sumbangan di mana-mana, nggak bisa habis kita nyumbang, kita ke pengadilan, kita gugat si penyumbang, kita minta uangnya balik, nggak bisa. Mana ada kayak begituan, ya. Jadi ini hal-hal penting yang dimana dari pihak kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut adalah milik si pelapor, ya kan? Kalau memang dia bilang kita menggelapkan sebagian atau seluruhnya milik si pelapor,
Buktinya mana itu uang dia? Nggak ada, karena dia bukan penyumbang. Kalau dari tadi buktinya kayak banyak banget bang, berapa halaman tuh bang? Oh banyak itu tadi. Berapa tuh? Ya, terutama kalau dari kepolisian kan BAP Pak. BAP saksi, BAP ahli. Ya, walaupun BAP-nya banyak, tetapi keterangan saksi dan keterangan ahli itu saya baca tadi tidak ada yang mengetahui kejadian perkara Pak. Itu yang paling utama. Jadi alhasil kayak misalnya saya dituduhkan membunuh orang, diperiksalah 10 orang, tapi 10 orang itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui. Itu yang terjadi. Jadi ketika saya baca pertanyaannya itu, apakah Anda mengetahui ini uang dari yayasan beralih ke Panji Gumilang? Jawabannya tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Kalau nggak tahu ya bukan saksi namanya. Ya keterangan, betul itu keterangan. Tapi keterangan bukan keterangan saksi sebagaimana tercantum pada pasal 184 KUHP. Di situ ya. Kalau pasal 184 jelas. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di depan persidangan. Saksi adalah mereka yang mengetahui langsung, mendengar dan melihat sebuah kejadian pidana tersebut. Jadi kalau dia nggak lihat, nggak dengar langsung, nggak tahu, itu bukan saksi, Pak. Ya, walaupun ada keterangan orang itu, dia bukan keterangan saksi sebagaimana alat bukti. Jadi penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah, belum ada. Kalau untuk sidang lanjutan gimana Pak? Sidang lanjutan besok pemeriksaan saksi dari pihak kami, dari pihak penggugat, ya saksi fakta dan saksi ahli. Berapa orang? Saksi fakta kurang lebih 6 ya, saksi ahli kurang lebih 4 plus minus. Besok semua itu Pak ya? Besok semua. Bukunya buku apa tadi Bang? Yang dihadirkan di hakim? Buku tadi banyak banget. Oh ada itu audit keuangan KAP ya, kantor akuntan publik. Jadi kita membuktikan bahwa aset-aset yayasan itu tetap ada di yayasan. Jadi kadang-kadang pakai nama seseorang bukan berarti dia mau ngambil gitu ya. Saya kalau orang yang tahu tentang bisnis apalagi usaha ya, ketika kita ke bank, kayak saya nih punya law firm, saya kalau ngajukan pakai nama law firm pasti ditolak, nggak bisa. Tapi law firm saya butuh mau beli misalnya gedung atas nama law firm, apa yang terjadi? Kita titipkan di bawah tangan pakai notaris ya. Tapi yang mengajukan nanti saya pribadi, karena kalau pengajuan pribadi itu lebih mudah daripada pengajuan yayasan. Nah inilah orang-orang mabes ya, dugaan saya ini kagak ngerti keuangan. Mereka tuh buta keuangan, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah minjem duit. Karena kalau polisi minjem duit di bank pasti ditolak kebanyakan. Lu mau minjem kredit juga ditolak, dilihat polisi, di blacklist. Ya, jadi makanya apa yang dilakukan ya, dia pakai nama si Syek, mungkin Syek ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tapi uang itu dipergunakan untuk dan keperluan yayasan. Ya, jadi itu bukanlah sebuah pencucian uang. Ya, tapi bagaimana kita memudahkan agar yayasan ini bisa maju, pesantren ini, Yayasan Pesantren Indonesia YPI ini. Ya, jadi ini yang mereka tidak mengerti, ujuk-ujuk main laporin, harusnya dibawa dulu ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yayasan. Ya kan, apakah perbuatan yang dilakukan ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah hanya kesalahan administrasi, ya. Kalau kesalahan administrasi ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti ya. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya, barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa seperti itu Pak. Ya, jadi nggak boleh ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah itu kalau dia sudah lakukan itu, mohon maaf, ya itu sudah bukan lagi polisi, tetapi bagi saya itu sudah penjahat. Karena dia melanggar hukum di situ ya. Jadi polisi berhak menegakkan hukum tapi dengan cara-cara sesuai dengan KUHP. Kalau situ, untuk Pak, status aset atau rekening yang diblokir itu saat ini sekarang di mana Pak? Ratusan diblokir oleh posisinya Polri masih ya. Diambil sama Polri, dimasukin ke rekening Polri di situ, disita ya. Jadi hal seperti itu pun juga sebenarnya ya merusak dan mengganggu operasional dari pesantren. Ya nggak boleh penegakan hukum mengganggu jalannya operasi dari sebuah agama. Karena pesantren ini kan dia punya kehidupan sendiri, dia harus bayar ulama-ulamanya ya. Jadi hal-hal tersebut ketika tidak ada dananya
kan kasihan juga Pak, ulama-ulama itu kalau mereka nggak bisa makan, nggak bisa dapat gaji mereka ya. Jadi ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum. Sidangan berapa lama? Sidang 7 hari kerja. Jadi nanti Selasa depan sudah harus selesai putusan. Karena Kamis dan Jumat hari libur. Jadi Kamis dan Jumat hari libur, Rabu terakhir, nanti Senin lanjut lagi, kesimpulan Selasa putusan. Bang, terkait kehadiran saksi yang tadi yang dibilang karena tidak sesuai dengan saksi fakta, apakah nanti akan mengajukan keberatan kepada hakim apabila tetap dihadirkan? Kalau mereka menghadirkan ya sah-sah aja mereka menghadirkan di situ kan ya, namanya saksi. Saya yakin nanti majelis hakim lah yang menilai apakah saksi-saksi tersebut relevan atau tidak. Ya kan? Jadi hakim juga kan bukan hakim baru kemarin jadi hakim. Jadi dia seharusnya sudah tahu dari apa yang ditanya jawab, ya kan? Ini saksi ngerti apa kagak? Melihat kejadian apa kagak? Kalau jawabannya tidak tahu, ya saksi apaan itu? Kan di situ. Nggak ada kualitasnya, sama aja keterangan saksinya nilainya 0 di situ. Jadi saya yakin hakim akan tahu, makanya besok ketika kami hadirkan saksi dan saksi ahli, kami akan tanyakan ke saksi ahli. Kalau ada 20 keterangan saksi di situ, tetapi saksi itu tidak tahu apa-apa, apakah itu merupakan saksi sesuai dengan pasal 184? Ya toh? Jadi jangan dia bilang, sudah ada kami alat bukti, sudah ada keterangan saksi, kita udah periksa puluhan saksi. Tapi saksi yang diperiksa puluhan gak ada yang tahu. Kan berarti sebenarnya keterangan saksinya masih 0. Itu yang kami mau cantumkan. Dan juga mereka tidak punya keterangan ahli. Hari ini terbongkar bahwa mereka menetapkan tersangka pada Panji Gumilang di bulan November 2023. Tetapi ahli baru diperiksa April 2024. Bagaimana kamu menetapkan orang sebagai tersangka dulu? Alat buktinya belakangan. Harusnya kan ada alat bukti dulu, 2 keterangan saksi, keterangan ahli, barulah menetapkan orang sebagai tersangka. Ya, jadi tadi dengan dia memberikan bukti keterangan ahli, terlihat tuh tanggalnya. Tanggal 2 April baru diperiksa ketika kami sudah mengajukan pra-peradilan. Dia tahu nggak ada keterangan ahli, baru buru-buru dia bikin. Tapi orang udah jadiin TSK dulu, kan nggak bisa. Ya, jadi secara formil cacat karena penetapan tersangka itu belum cukup alat bukti. Itu Pak. Silakan. Tambahan, jadi begini, namanya sumbangan kepada pesantren itu kan tidak terikat dan orang itu menyumbang secara ikhlas. Apabila posisinya hari ini Bareskrim mempermasalahkan masalah sumbangan yang diberikan kepada pesantren dan itu hanya terjadi kepada Al Zaitun, maka silakan pesantren-pesantren, yayasan-yayasan yang ada di seluruh Indonesia juga diperiksa sama dengan Yayasan Pesantren Indonesia ataupun Al Zaitun. Itu karena memang mau itu namanya pesantren itu sosial agama gitu. Mereka harus menghidupi santrinya, harus menghidupi ustadz-ustadznya, ustadahnya, dan itu harus ya mereka mendapatkan itu dari sumbangan. Maka hal wajar apabila pesantren itu mendapatkan sumbangan. Kalau hari ini ada bahasa bahwa pesantren itu melanggar hukum karena menerima sumbangan, ya silakan pesantren seluruh Indonesia mohon diperiksa juga sama dengan Ma'had Al Zaitun. Itu menurut saya. Betul. Sebelumnya udah ada Pak yang diperiksa pesantren? Tidak ada, hanya pesantren Al Zaitun yang hari ini permasalahkan dan Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka, Pak. Namun bukti-bukti yang ada menyatakan tatkala pra peradilan hari ini ahli saja yang disebutkan sudah memeriksa ahli baru April ini baru diperiksa. Bagaimana 2 alat bukti tadi? Jadi yang kami inginkan maksud rekan saya adalah adanya equality before the law. Ya, kalau memang polisi mau mencari-cari ya kan kesalahan administrasi dan dibikin itu seolah-olah TPPU, ya seharusnya jangan Al Zaitun aja. Ya berapa banyak di luar yayasan-yayasan agama lainnya, baik itu Islam maupun itu Katolik maupun itu Kristen. Ya Kristen banyak itu kok yang beli gedung uang dari perpuluhan, beli gedung gereja pakai nama pendetanya banyak.
banyak yang ke saya berantem di situ. Kenapa tidak pernah diproses? Ya, yang menjadi pertanyaan saya di situ kan. Jadi harusnya ada equality before the law di situ. Tetapi di mana-mana yang namanya sumbangan kalau udah dikasih itu seharusnya nggak dipermasalahkan lagi oleh siapapun. Namanya orang nyumbang ya ikhlas gitu kan. Nggak bisa namanya sumbangan nanti sumbangannya orang misalnya kita kasih ke yayasan, yayasan kan punya hak kalau udah disumbang jadi milik mereka. Mereka mau buang ke got kek ya sudah. Namanya kita nyumbang harus ikhlas di situ. Nggak bisa nanti ini kok kesini, kok kebijakannya begini, kebijakan di sini. Itu kan kebijakan tergantung dari yayasannya. Yayasan punya pengurus. Ya, makanya disitulah ada hukum-hukum yang berlaku. Nggak bisa sembarangan polisi tiba-tiba mau kuculuk-kuculuk, mau menjadi badan super power, apa juga dia mau urus. Ya, itu yang nggak boleh, Pak. Kenapa? Udah pasti menang para peradilan ini. Kami berharap seperti itu, tapi kan yang namanya lawyer nggak bisa menjamin kemenangan, Pak. Dan apabila ada tolakan bagaimana nih? Ada kiat khusus mungkin? Namanya prapit bisa diajukan terus-menerus kok di situ. Bisa kita ajukan lagi dan juga kita bisa mengajukan gelar perkara khusus karena dengan prapit ini tadi kami menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga kami bisa memintakan gelar perkara khusus sesuai perkap tentang tindak pidana penyidikan bahwa pelapor maupun kuasa hukumnya berhak meminta gelar perkara khusus ke Wasidik untuk dibuka dan diperiksa kembali. Dan nanti kalau Wasidik melihat bahwa ini tidak sesuai, mereka juga bisa SP3. Jadi nggak perlu melalui pra-peradilan. Ya, tujuan dari pra-peradilan di sini adalah kenapa? Untuk kita melihat bukti-bukti yang mereka punya. Karena kalau kita ajukan gelar perkara ke polisi, polisi nggak bakal mau ngasih. Dia bilang, oh rahasia penyidikan, rahasia penyidikan. Tetapi ketika kita ajukan ke pra-peradilan, mau nggak mau dia harus buka di situ. Karena dia harus membuat terang kenapa ini jadi tersangka. Nah disitulah kami baru menemukan borok-boroknya, Pak. Ya kadang-kadang inilah taktik dari lawyer. Ya kita ajukan prapit dulu, ketahuan lu boroknya apa, baru kita hajar secara internalnya mereka gitu. Jadi kita tentu masih ada strategi-strategi lain. Tidak stop di sini. Oke, Terima kasih, Pak.